Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan kewajiban seorang muslim untuk mentadaburi Al-Qur'an, membaca Al-Quran dan memahaminya serta mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun unzila ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkar ulul albab." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitab ini wahai Muhammad kami turunkan kepadamu agar supaya mereka yaitu umatmu mentadaburinya. Liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Waliyatadzakkar ulul albab, dan agar orang-orang yang berfikir itu mengambil pelajaran di dalam Al-Qur'an. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang mungkin semua kita sering mendengarnya, bahkan mungkin menghafalnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah berfirman, aku tidak ciptakan jin dan manusia. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk agar mereka itu beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Mungkin kita bertanya, kenapa Allah hanya menyebutkan jin dan manusia? Hewan dan binatang pun tidak disebut. Karena hanya jin dan manusia yang Allah berikan mereka akal. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan hanya jin dan manusia yang akan memenuhi, yang akan mengisi akhir perjalanan kehidupan surga atau neraka. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Kata Allah, telah benar ucapan itu dariku, saya akan penuhkan neraka jahanam itu dari manusia dan jin. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah menyebutkan, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk agar mereka itu menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Oleh karena itu dalam Al-Quran jamaah sekalian, Allah menyebutkan orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah,
Allah katakan dalam Al-Quran, mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang, lebih hina daripada binatang. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, ketika Allah menyebutkan orang-orang kufar yang tidak menjawab seruan Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka-mereka itu seperti binatang ternak, kata Allah, bahkan mereka lebih hina daripada binatang. Dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, dalam surah Muhammad, Allah tegaskan, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Allah berfirman, orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia. Mereka makan sebagaimana makannya sapi dan binatang ternak yang lainnya. Kata Allah, wan naru mathwal lahum, neraka tempat kembali mereka. Ini ayat sangat jelas jamaah sekalian. Ketika seorang manusia tidak beribadah kepada Allah, mereka meninggalkan, bahkan jauh dari tujuan dan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan mereka lebih hina daripada binatang. Perhatikan jamaah sekalian, dalam ayat ini Allah sebutkan hikmah, tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat ini, setelah itu Allah sebutkan, Allah kaitkan penyebutan hikmah penciptaan manusia dengan rezeki. Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Kata Allah, saya tidak menginginkan dari mereka, yaitu jin dan manusia, berupa rezeki, dan saya tidak menginginkan dari mereka, kata Allah, agar mereka memberi makan kepadaku. Kata Allah, innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah yang Maha memberikan rezeki, lagi Maha kuat. Perhatikan jamaah sekalian, Allah gandengkan hikmah penciptaan manusia, itu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah sebutkan dengan rezeki setelahnya. Kata para ulama ini menjelaskan, Allah berikan isyarat kepada kita semua bahwa kalian wahai manusia, fokuslah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun rezeki kalian, jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jamin rezeki kalian. Dalam ayat yang lain Allah perintahkan nabinya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. Kata Allah, wahai Muhammad, perintahkanlah anak dan istrimu untuk salat. Kemudian kata Allah, la nas'aluka rizqa, saya tidak meminta kepadamu wahai Muhammad berupa rezeki. Nahnu narzuquka, kata Allah, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Wal akibatu littaqwa, dan akhir perjalanan yang indah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Lagi-lagi Allah gandengkan jamaah sekalian, perintah untuk beribadah itu salat, bahkan tiang agama. Kata Allah, perintahkanlah anak dan istri wahai Muhammad untuk salat dan bersabarlah di atasnya. Kemudian kata Allah, saya tidak minta darimu wahai Muhammad berupa rezeki. Nahnu narzukuk, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Maka ini semua menjelaskan bahwa janganlah sampai kita terlalaikan dari mencari rezeki, terlalaikan dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul jamaah sekalian, kita tidak dilarang untuk bekerja, mencari ma'isyah, mencari penghidupan, menghidupi anak dan istri, tidak. Silahkan. Bahkan kata Allah, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, berjalanlah di muka bumi, bertebaranlah kalian di muka bumi, makanlah dari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu carilah ma'isyah, carilah penghidupan yang halal. Silahkan. Tetapi yang tercela, ketika kita hanya sibuk mencari itu, kita lalai dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan Allah menciptakan kita. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah ingatkan tentang rezeki. Setelah menyebutkan tentang tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Ya ibadi, tafarragh li ibadati, amla'u qalbaka gina wa amla'u yadayka rizqa." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai hamba-hambaku, fokuslah untuk beribadah kepadaku. Amla'u qalbaka gina, saya akan penuhkan hati kalian, kata Allah, dengan kecukupan. Dengan kecukupan. Wa amla'u yadayka rizqa, dan saya akan penuhkan tangan kalian dengan pemberian rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan jamaah sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan
dengan beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebab-sebab yang akan mendatangkan rezeki kepada kita. Tetapi jamaah sekalian, kebanyakan manusia mereka terlalaikan dari kesibukan-kesibukan mereka, dari dunia-dunia mereka, terlalaikan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah, kejarlah akhirat, kejarlah apa yang saya persiapkan untuk kalian berupa negeri akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupakan bagian di dunia. Perhatikan ucapan Allah Subhanahu wa taala, kejarlah akhiratmu wahai manusia, kejarlah apa yang saya siapkan untuk kalian berupa negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupa ada bagianmu di dunia. Kamu butuh makan, kamu butuh hidup, butuh tidur, butuh istirahat. Itu bagian dari dunia kita. Perhatikan jamaah sekalian, sebahagian manusia prinsip hidup mereka lain. Prinsip hidup mereka lain. Mereka mengatakan, kejar, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Jangan lupa sholat. Jangan lupa ibadah. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana besarnya kadar dunia dalam hati mereka, sampai jangan lupanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah katakan, kejarlah akhiratmu, wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupakan bagian di dunia. Jangan kamu lupakan bagian di dunia. Tapi prinsip hidup manusia, jemaah sekalian, sekali lagi Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang melalaikan kamu dari Rabb Allah Subhanahu wa taala? Dari Rabbmu yang maha mulia, yang memberikan kalian rezeki, memberikan kalian kehidupan, memberikan kalian kesehatan dan nikmat yang sangat banyak. Apa yang membuat kalian lalai dari Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berpikir sejenak, apa sebenarnya yang kita inginkan di dunia ini? Apa sebenarnya arti sebuah kehidupan kita di dunia ini? Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, manil aqyas?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling cerdas? Maka Nabi menjawab, "Ahsanuhum aktsaruhum dzikran lil mauti wa ahsanuhum istidadan ba'dal mauti ulaikal aqyas." Orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling cerdas, yang paling pintar?" Maka Nabi menjawab, "Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik bekalnya menjumpai kematian." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaikal aqyas, merekalah orang-orang yang cerdas. Kenapa jamaah sekalian? Kenapa Nabi menyebutkan mereka ini yang selalu mengingat negeri akhirat, mengingat kematian, mengingat bahwa dia akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang cerdas. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengadakan kematian dan kehidupan. Allah tidak mengadakan hanya yang lahir saja yang ada, kehidupan saja, tetapi ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal. Untuk apa semua ini jamaah sekalian? Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar saya uji kalian, menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dimaklumi jamaah sekalian bahwa ujian itu ada yang lulus, ada yang tidak. Berarti adanya kehidupan dan kematian ini ujian dari Allah. Maka siapa yang mempersiapkan bekalnya sebelum matinya, inilah orang-orang yang lulus dari ujian. Maka Nabi mengatakan, ulaikal aqyas, merekalah orang-orang yang cerdas. Merekalah orang-orang yang cerdas. Kenapa? Karena mereka betul-betul mengetahui hakikat kehidupan mereka di dunia. Ingat jamaah sekalian, dunia ini bukan tempat terakhir kita. Bukan. Sebagian manusia mengatakan, fikirkan masa depanmu. Masa depan kalau difikir, sebagian kita mungkin menyangka rumah, mobil, keluarga, anak dan istri, persiapkan bekal, dan seterusnya, perbendaharaan untuk masa depan. Yang ini mereka anggap sudah mapan.
Apakah ini akhir kehidupan kita jamaah sekalian? Ada negeri yang di sanalah tempat kembali kita. Allah berfirman, "Wa anna ila rabbikal muntaha." Wahai manusia, ingatlah kepada Allah kalian kembali. Dalam Al-Quran Allah sebutkan hakikat orang yang memikirkan masa depannya. Istri Fir'aun. Istri Fir'aun di dalam Al-Quran dimaklumi istri Fir'aun. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun suaminya Fir'aun, manusia yang paling kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan jamaah sekalian, bagaimana keimanan yang ada dalam hatinya. Betul-betul dia memikirkan masa depannya. Dia berdoa dalam Al-Quran, "Qalat Rabbi binili indaka baitan fil jannah." Dia berkata, "Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di sisimu di dalam surga." Ibnu Qayyim menjelaskan, ini adalah orang yang hakikatnya dia memikirkan masa depannya. Dia belum meninggal. Dia sudah meminta surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal belum dia masuki surga. Dia meminta, "Ya Allah, bangunkanlah saya rumah di surga." Karena dia berpikir bahwa itulah akhir kehidupan kita. Di sanalah negeri akhirat, tempat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menakdirkan adanya kehidupan dan kematian, Allah menjelaskan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar saya uji kalian siapa yang paling baik amalannya. Imam Fudail bin Iyad ditanya, apa maksudnya yang paling baik amalannya? Ahsanu amala, yang paling baik amalannya maksudnya apa? Beliau menjawab, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlasnya dan yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah amalan yang dikatakan ahsanu amala, sebaik-baik amalan. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya mengajak diri saya dan seluruh jamaah sekalian bahwa ketika kita sudah mengetahui tujuan dan hikmah kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk beribadah, maka persiapkanlah ibadah yang terbaik. Persiapkanlah ibadah yang terbaik. Lakukanlah ibadah yang terbaik agar umur yang Allah berikan kepada kita jamaah sekalian tidak sia-sia. Itu ibadah yang terbaik adalah ibadah yang dilakukan hanya kepada untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah oleh Allah kecuali hanya untuk menyerahkan, mengikhlaskan, memurnikan ibadah itu hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, ibadah itu dikatakan ibadah yang paling baiknya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ibadah itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Karena walaupun kita ikhlas melakukannya, ketika tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap tidak dikatakan ahsanu amala. Dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun." Siapa yang beramal yang tidak ada tuntunannya dalam syariat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Maka amalan itu tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Olehnya itu dikatakan ibadah itu amalan yang saleh, amalan yang sebaik-baik amalan ketika terpenuhi dua syarat mutlak tersebut, yaitu ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan dibangun di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk selalu berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan agar selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala
dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya agar selalu berada di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.